Berikutnya yang kita akan lakukan ini ya, saya ulangi lagi ya. Percobaan sifat larutan garam. Jadi ini kita akan menentukan, oh larutan itu bersifat asam atau basa atau netral. Ya, jadi referensinya adalah saat di kelas 11 ini saat membahas tentang asam basa, kamu sudah bisa atau dikenakan tentang indikator asam basa. Nah, salah satunya adalah Anda mengenal tentang indikator lakmus merah, lakmus biru. Manfaatnya apa toh indikator lakmus merah, lakmus biru itu untuk mendeteksi apakah itu suatu larutan itu bersifat asam, basa atau netral. Ini ya. Apa ciri khasnya asam? Itu kalau larutan bersifat asam, jika dia memerahkan lakmus biru, itu ciri khasnya larutan bersifat asam. Apa ciri khasnya larutan bersifat basa? Yaitu ciri khasnya membirukan lakmus merah. Membirukan lakmus merah. Jadi lakmus merah itu kalau kita celupkan dalam suatu larutan, oh kok ternyata berubah menjadi biru, oh pasti dia bersifat basa. Kalau suatu larutan dites dengan larutan biru, lakmus biru kok ternyata berubah menjadi merah atau memerahkan lakmus biru, oh pasti dia larutannya bersifat basa. Kalau tidak mengubah lakmus bagaimana? Baik merah maupun biru, kalau merah ya tetap merah, kalau biru tetap biru. Apa sifatnya? Ya tentunya bukan asam, bukan basa, yaitu bersifat netral. Gitu ya. Kita akan selidiki beberapa sifat larutan garam, ada 6 larutan garam ini, anak-anakku. Kita lihat apa saja larutan garam yang akan kita selidiki sifatnya, yaitu ada 6 larutan garam ini. Nah, itu NaCl, ingat namanya NaCl itu natrium klorida. 2, kalium karbonat, ya, K2CO3 itu kalium karbonat. Ini juga mengenal dulu waktu kelas 10 malahan. Ini namanya apa? NH4 2 kali SO4 itu, NH4 2 kali SO4 amonium sulfat, ya. Kemudian kalium nitrit, ya. Kalium nitrit, ya. Natrium sulfat, ya. Kemudian yang terakhir besi 3 klorida atau feri klorida. Kita akan uji dengan lapus merah, lapus biru. Nah, satu persatu kita akan langsung simpulkan ya, sifatnya apakah asam, apakah basa, apakah netral dari datamu ini. Dicelupi lapus merah, bagaimana datanya, biru bagaimana datanya. Jika NaCl kita celupkan lapus merah, ternyata datanya ini tetap merah dia. Kemudian dites dengan lakmus biru, ternyata juga tetap biru anak-anak. Apa kesimpulanmu? Kok dengan lakmus merah ya tetap merah, biru tetap biru? Apa berarti sifat larutan NaCl atau garam NaCl ini bersifat apa? Pasti netral, netral ya, karena tidak merubah kedua lakmus. Kemudian kalium karbonat, datanya macam ini. Ternyata lakmus biru, merah menjadi biru, kemudian lakmus biru tetap biru. Yang kita perhatikan yang mana? Yang berubah, anak-anakku. Yang berubah. Oh, ternyata K2CO3 itu membirukan lakmus merah. Nah, kalau membirukan lakmus merah, berarti sifatnya apa? Yaitu basa. Jadi yang kita lihat data yang berubah. Ya. Berikutnya, amonium sulfat. Datanya seperti ini. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah. Nah, yang kita pakai untuk menganalisa data yang ini, yang berubah ini. Oh, ternyata amonium sulfat itu memerahkan lakmus biru. Berarti sifatnya apa? Asam. Ya, itu. Contoh keempat, kalium nitrit. Datanya semacam ini. Biru, tetap biru. Nah, yang kita pakai yang ini, yang berubah ini. Ternyata kalium nitrit itu membirukan lakmus merah. Oh, berarti sifatnya asam. Berikutnya nomor 5, natrium sulfat. Datanya ternyata ini. Oh, ternyata nggak ada yang berubah. Lakmus merah ya tetap merah, lakmus biru ya tetap biru. Berarti tidak asam, tidak basa atau netral. Gitu kan? Terakhir, FeCl3. Datanya ini.
Nah, yang kita perhatikan tentunya yang berubah. Oh, ternyata memerahkan lakmus biru. Kalau memerahkan lakmus biru tentunya sifatnya asam. Itu anak-anakku untuk mengetahui sifat-sifat larutan garam. Ternyata ada yang bersifat netral, ada yang bersifat basa, ada yang bersifat asam. Tuh. Jadi garam bukan kok netral, Bu. Garam itu ternyata komplit. Ada yang bersifat asam, basa maupun netral. Kok bisa ya? Nah, kita akan tahu manakala kita akan belajar lebih jauh tentang hidrolisis garam. Mari kita lanjutkan ya, anak-anakku. Ini sudah paham ya? Garam itu ternyata ada yang bersifat netral, basa maupun asam. Kita lanjutkan dulu pengertian hidrolisis garam. Apa sih pengertian hidrolisis garam itu? Ini langsung saja saya kasih kalimat ya. Hidrolisis garam adalah bereaksinya kation atau anion dari garam dengan air atau H2O. Garam itu kan kalau terionisasi menjadi kation dan anion. Kation itu ion positif, anion itu ion negatif. Nah, nanti bisa kationnya yang bereaksi dengan H2O, atau anionnya yang bereaksi dengan H2O, atau keduanya mungkin bereaksi dengan H2O. Itu namanya reaksi hidrolisis. Ya. Jadi pengertian hidrolisis adalah bereaksinya kation atau anion dari garam dengan air. Kalau tidak bereaksi, ya berarti bukan hidrolisis garam. Kita akan paham lagi tentang pengertian hidrolisis itu jika kita membahas tentang jenis garam dan reaksi hidrolisisnya. Jenis garam dan reaksi hidrolisisnya. Di pertemuan awal sudah saya singgung bahwa ternyata garam itu terbentuk dari asam dan basa. Asam dan basa. Padahal asam dan basa itu ada beberapa jenis. Ada asam kuat, ada asam lemah. Basa pun juga begitu, ada basa lemah, basa kuat. Maka kombinasi dari asam basa dan ada asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, jenis garam juga bisa beberapa kombinasi. Garam yang terbentuk dari asam kuat, basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam kuat, basa lemah. Gitu kan? Nah, ini. Maka dari kombinasi itu ada 4 jenis garam berdasarkan jenis asam basa pembentuknya. Apakah asam kuat, apakah asam lemah, basa kuat, basa. Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa lemah. Ini kok sudah saya tentukan pH-nya kurang dari 7 ya? Nanti akan dibuktikan dengan hitungan anak-anakku. Ini kesimpulannya, tapi kita bisa membuktikannya dengan hitungan dan reaksi hidrolisis. Secara nalarnya, kenapa pH-nya kurang dari 7? Saat membahas asam basa kan kalau larutan itu bersifat asam, nanti pH-nya kurang dari 7. Larutan bersifat basa, pH-nya di atas 7. pH sama dengan 7 adalah netral. Itu kan saat membahas asam basa, manakala Kw-nya, tetapan kesetimbangan airnya, Kw-nya itu angkanya 10⁻14 gitu kan. Jadi anggap saja semuanya seperti itu, sehingga netral itu pH-nya 7, di bawah 7 asam, di bawah di atas 7 basa. Garam yang dari asam kuat dan basa lemah, pH-nya kurang dari 7, artinya apa? Dia bersifat asam. pH kurang dari 7 itu artinya bersifat asam. Loh, kenapa logikanya? Sebelum kita selidiki lebih jauh, logikanya ya ini, karena asamnya asam kuat, basanya lemah, pasti menang asamnya. Gitu, ini logikanya. Ya. Nah, hitungannya bisa dibuktikan anakku dengan menghitung pH dan sebagainya itu. Contoh garam yang terbuat dari asam kuat dan basa lemah ini NH4Cl. NH4 itu kan NH4OH kalau basa. NH4OH itu golongan apa? Basa lemah. Cl itu kan HCl, asam kuat. Maka ini basanya lemah, asamnya kuat ini. Asam kuat, basanya lemah. Ini sama saja. Basa lemah, H2SO4, asam sulfat itu kuat. Ini juga sama, FeOH 2 kali, ferrohidroksida atau besi 2 hidroksida itu lemah, HCl itu asam kuat. ZnSO4
ZNOH 2 kali itu basa lemah, H2SO4 itu asam kuat. Jadi ditinjau dari penyusunnya, garam yang pertama adalah asam kuat dan basa lemah, contohnya ini. Maka untuk memahami jenis garam dari asam kuat basa lemah ini harus tahu apa? Harus tahu contoh-contoh asam basa kuat maupun lemah. Asam lemah apa saja contohnya? Asam kuat apa saja contohnya? Basa kuat apa saja contohnya? Basa lemah apa saja contohnya, itu harus sedikit hafal untuk memudahkan menggolongkan jenis garam ini, anak-anak. Ini ya contohnya. Nah, kita akan selidiki tentang reaksi hidrolisisnya. Saya berikan satu contoh yang NH4Cl saja. NH4Cl aqua atau larutan NH4Cl dalam air terionisasi menjadi NH4 plus Cl- aqua. Nah, kita akan selidiki tentang hidrolisis garamnya. Yaitu apa toh? Tadi hidrolisis garam itu bereaksinya kation atau anion dari garam dengan air atau H2O. Nah, kation itu ini NH4+. Anionnya itu ini Cl-. Nah, untuk mengetahui apakah terjadi reaksi hidrolisis atau tidak, kamu juga harus tahu tentang asam basa kuat lemah. Jadi, reaksi hidrolisisnya kemungkinan ini terjadi reaksi, ini juga reaksi. Atau mungkin hanya salah satu saja. Itu. Pertama, jika itu terjadi reaksi hidrolisis NH4+, tentunya bereaksi dengan H2O. Hasilnya tentunya menghasilkan suatu basa, basa plus H+. Ini sisa basanya ini bereaksi dengan air, terbentuklah NH4OH, jadi menjadi basa penyusunnya tadi. Ini NH4+ itu kan berasal dari N4OH, NH4OH kan, maka ini balik tadi lagi plus H+. Kemudian salah satunya lagi adalah anion Cl- plus H2O tentunya menjadi asam asal. Kalau ini tadi menjadi basa asal, ini kan sisa basa menjadi basa asal plus H+. Cl- menjadi asam asal HCl. Nah, plusnya bukan H plus juga, tapi OH-, karena kan hanya gandeng ke sini satu, sisanya OH-. Kalau ini tadi yang gandeng OH-, maka sisanya H plus. Gitu ya. Kenapa H plus ini Anda perhatikan? Yang gandeng ke sana adalah OH- ini. Maka di sini adalah H plusnya. Kalau ini yang gandeng hanya menjadi HCl, maka di sini ada OH-, sorry OH- ya ini ya. OH-. Saya editnya sebentar. Ya, kita lanjutkan ya, sudah saya edit. Jadi kenapa ini H+? Karena yang gandeng NH4+ itu OH-nya. Maka ini OH-nya gandeng dengan NH4+, maka jadi NH4OH, terus H+-nya muncul di sini. Ini yang gandeng Cl- adalah H+-nya. Ya, dari H2O itu adalah H+-nya, maka menjadi HCl. Terus sisanya adalah OH-. Nah, dari sini untuk mengetahui terjadinya reaksi hidrolisis adalah kamu hafal tentang asam basa kuat lemah. Yang terjadi reaksi hidrolisis adalah yang lemah, anak-anak. Yang lemah. Nah, dari sini ini basa lemah, ini asam kuat. Maka ini tidak terjadi reaksi hidrolisis. Kenapa? Ini asam kuat. Akhirnya apa? Nanti balik ke sana lagi. Ya. Jadi H plus dengan Cl-nya terurai lagi membentuk Cl- dan H2O. Jadi ini tidak terjadi karena ini adalah asam kuat. Ini gampangannya nanti begitu terbentuk nanti akan ionisasi H plusnya gandeng OH- jadi H2O nih. Terus jadi Cl-nya gitu. Tapi beda dengan ini. Karena ini adalah lemah, dia tidak terionisasi sempurna, maka ini tetap ada. Kalau ini tetap ada berarti ini harus tetap ada.
Ini bedanya. Jadi untuk menentukan reaksi hidrolisisnya kation atau anion atau keduanya, cukup mengenal asam basa kuat atau lemah. Yang lemah lah yang mengalami reaksi hidrolisis. Jadi yang lemah. Jadi karena ini lemah, reaksi hidrolisis, maka tanda panahnya bolak-balik anak-anakku. Kalau yang ini kuat, tidak mengalami reaksi hidrolisis, maka tanda panahnya saya bikin satu, karena apa? Ini itu adalah kuat. Ya. Ini tidak mengalami hidrolisis. Artinya apa? Reaksi yang bawah ini tidak terjadi. Yang terjadi hanya yang atas ini. Jadi kalau Anda disuruh menuliskan reaksi hidrolisis dari NH4Cl, ya ini reaksi hidrolisisnya. Kalau ini reaksi ionisasinya ya. Ionisasi NH4Cl. Jadi kalau kamu disuruh menuliskan reaksi hidrolisis dari NH4Cl apa? Ya ini, NH4 plus H2O menjadi NH4OH plus H plus. Nah, ini loh yang membuat dia bersifat asam. Tadi kan dikatakan, garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam atau pH-nya kurang dari 7. Asam itu ciri khasnya kan H+. Ingat teorinya Arrhenius kan? Ya, maka karena ini dihasilkan suatu H+, maka garam ini bersifat asam. Ya. OH-nya kan tidak dihasilkan di sini. Nah, ini kan tidak bereaksi, maka dia akan menghasilkan ion H+ dari reaksi hidrolisisnya. Itulah yang membuat dia bersifat asam, maka pH-nya kurang dari 7. Ini anak-anakku contoh garam yang terbuat dari asam kuat dan basa lemah. pH pasti kurang dari 7. Reaksi hidrolisisnya yang ini. Ya. Ini reaksi hidrolisisnya. Ini tidak terjadi, maka ini saya coret ini. Kesimpulannya adalah NH4Cl itu merupakan garam yang terhidrolisis sebagian dan bersifat asam. Mengapa dikatakan terhidrolisis sebagian? Karena yang mengalami hidrolisis hanya kationnya saja. Yang positifnya saja yang mengalami hidrolisis atau bereaksi dengan H2O. Tapi anionnya tidak. Maka dikatakan terhidrolisis sebagian. Dan bersifat asam dari mana? Ini loh dihasilkan H+. Maka pH-nya nanti kurang dari 7. Itu ya, itu tentang jenis yang pertama. Berikutnya, anakku. Garam yang nomor 2 adalah garam yang dari asam lemah basa kuat. Nah, ini dengan mudah dipahami, asamnya lemah, basanya kuat, menang basa nih, maka pH-nya di atas 7 nanti. Menang basanya kok kan gitu. Nah, lebih jauhnya lagi kita akan dalami lagi. Contohnya apa? NaCN. Oh, NaCN itu NaOH-nya basa kuat, HCN-nya asam lemah, maka menang NaCN-nya gitu. Ini ya, basa kuat asam lemah. Ya. C3COO 2 kali Ba. Oh, asam asetat C3COH itu asam lemah, BaOH 2 kali itu basa kuat. KNO2, KOH itu basa kuat, HNO2 asam nitrit itu asam lemah. Dan lain-lain. Nah, untuk memahami reaksi hidrolisisnya, kita akan contohkan yang NaCN saja. Ini adalah satu garam yang terbentuk dari asam lemah basa kuat, mengalami ionisasi. Ya. Nah, reaksi hidrolisisnya yang mana? Kation, anion. Ini bereaksi dengan air kah? Ini kah atau keduanya kah? Gitu ya. Kita selidiki. Cn- bereaksi dengan H2O. Membentuk HCN tentunya ya. Kalau Cn- kan yang gabung H plus-nya ya, membentuk HCN. H plus-nya gabung, OH-nya min-nya sisa. Ini adalah asam apa? Lemah tadi saya katakan. Terus yang Na+, tidak saya tulis, mengapa? Saya singkat untuk mempersingkat. Karena NaOH itu basa kuat, maka Na+ tidak akan mengalami reaksi hidrolisis. Ini saya singkat ya. Jadi yang saya pilih langsung yang dari lemah. Jadi reaksi hidrolisisnya langsung cukup. Mana tuh yang lemah? Oh, yang ini lemah. Oh, ini reaksi hidrolisisnya. Na+-nya nggak usah dituliskan. Toh nanti tidak bereaksi. Kalau yang nomor pertama saya tulis dulu untuk memahami. Kalau yang kedua sudah tahu. Oh, nanti yang bereaksi dengan H2O adalah yang lemah. Oh, ini yang lemah yang Cn-, yang ini yang kuat. Ini enggak usah, yang ini yang ditulis saja.
Maka reaksi hidrolisis dari NaCN apa? Ya ini CN- plus H2O menjadi HCN plus OH-. Ini loh OH- yang dikatakan dia bersifat basa, penyebabnya dia menghasilkan OH-. Nah, gitu ya. Maka kesimpulannya adalah NaCl merupakan garam yang terhidrolisis sebagian dan bersifat basa. Mengapa sebagian? Karena yang bereaksi hanya CN-nya saja. CN-nya saja. Na plusnya tidak. Karena CN-nya dari yang lemah tadi. Basa lemah tadi. Kenapa bersifat basa? Ini loh menghasilkan OH- sehingga nanti mempunyai kontribusi menentukan sifat larutan garam itu. Maka bersifat basa, pH-nya di atas 7. Ya, ini terhidrolisis sebagian bersifat basa. Berikutnya nomor 3. Garam dari asam kuat basa kuat. Karena sama-sama kuat, maka pH-nya sama dengan 7, anak-anakku. Contohnya NaCl, K2SO4, dan lain-lain. Tentunya kalau kuat dan kuat itu tidak akan pernah ada reaksi hidrolisisnya. Karena yang mengalami hidrolisis apa? Yang lemah saja. Yang lemah saja. Kalau ini sama-sama kuat, nggak perlu kita tulis reaksi hidrolisisnya, karena nggak ada. Berarti kesimpulannya apa? Garam dari asam kuat basa kuat itu pH-nya 7 dan tidak mengalami hidrolisis. Tidak mengalami hidrolisis. Reaksi hidrolisisnya tidak mengalami hidrolisis, karena sama-sama kuat ini. Ya. Ini sama-sama kuat, tidak mengalami hidrolisis, dan pH-nya sama dengan 7. Paham ya, anakku? Itu garam ketiga, asam kuat basa kuat, pH sama dengan 7, tidak mengalami hidrolisis. Kalau ini tadi mengalami hidrolisis sebagian bersifat basa, karena ini yang pertama terhidrolisis sebagian bersifat asam. Dan yang terakhir anak-anakku, ya ini kesimpulannya ya. NaCl merupakan garam yang tidak terhidrolisis dan bersifat netral. Kenapa netral? Ya karena sama-sama kuat, tidak menghasilkan H+ maupun OH- pada reaksi hidrolisisnya, karena tidak ada reaksi hidrolisis. Ya, NaCl merupakan garam yang tidak terhidrolisis dan bersifat netral. Ini juga sama berarti. K2SO4 ya garam yang tidak terhidrolisis dan bersifat netral. Manakala dari asam kuat basa kuat, pasti ini kesimpulannya. Pasti ini kesimpulannya. Itu yang nomor 4. Terakhir ya, garam dari asam lemah dan basa lemah. Nah ini sama-sama lemah anak-anak. Terus piye? Ini saya contohkan satu saja, NH4CN. NH4OH dari basa lemah, HCN dari asam lemah, sama-sama lemah. Dan lain-lain Anda bisa memberikan contoh lain. Piye? Apakah bersifat asam atau basa atau netral? Belum tentu anak-anakku. Nah, saya contohkan ini. NH4CN, aqua, ionisasinya macam ini. Karena ini sama-sama lemah, maka sama-sama mengalami reaksi hidrolisis. Maka reaksi hidrolisisnya 2 ini. CN- juga mengalami ini seperti yang sudah kita tuliskan ya. Ini ada menghasilkan OH-. NH4+-nya juga mengalami anak-anakku. Nah, semacam ini. Nah, sama-sama mengalami reaksi hidrolisis baik kation maupun anion. Kalau anionnya menghasilkan OH-, kalau kationnya menghasilkan H+ jika bereaksi dengan H2O. Untuk menentukan sifatnya tergantung banyaknya OH- dan H+ yang dihasilkan. Manakala jumlah atau konsentrasi OH- dan H+-nya ini yang dihasilkan sama, maka ya netral pH-nya sama dengan 7. Manakala banyak OH-nya, maka sifatnya basa. Manakala banyak H+-nya, maka larutan garam itu bersifat asam. Jadi garam dari asam lemah dan basa lemah itu bisa bersifat ketiga. Bisa asam, mungkin basa, mungkin netral. Kapan netral? Jika OH- dan H+-nya ini sama. Kapan basa? Jika OH-nya lebih banyak daripada H+. Kapan asam? Jika H+-nya lebih banyak daripada OH-. Maka kesimpulannya adalah NH4CN merupakan garam yang terhidrolisis sempurna atau total. Kenapa dikatakan sempurna atau total? Karena kation maupun anion mengalami hidrolisis. Sifatnya bagaimana? Karena mungkin dari 3, nanti ya bisa 3 kemungkinan dengan answer-answer ini anak-anakku. Sifat NH4CN tergantung pada harga Ka dan
B-nya. Kalau larutannya contohnya ini tergantung Ka, NH4OH, dan KbHCN. Ka itu kan tetapkan keseimbangan asam, Kb tetapkan keseimbangan basa. Nek gede Ka ne asam, nek gede Kb ne basa. Nah, itu. Ini. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka pH kurang dari 7 karena menang asamnya ya. Jika Ka kurang dari Kb atau besar Kb-nya, maka pH lebih dari 7. Jika Ka sama dengan Kb, maka pH-nya netral. Ya, Ka sama dengan Kb, pH-nya netral. Ini yang terbaru tentang sifat larutan garam, prediksi pH, reaksi hidrolisis. Kamu harus paham, ada 4 jenis garam, kamu juga harus bisa menentukan reaksi hidrolisisnya, dan jenis garamnya, apakah terhidrolisis sebagian bersifat asam, terhidrolisis sebagian bersifat basa, tidak terhidrolisis, atau terhidrolisis sempurna. Ya. Kalau yang terhidrolisis sempurna, sifatnya ada 3 kemungkinan, bisa asam, basa, maupun netral, tergantung Ka atau Kb masing-masing asam basa penyusunnya. Cukup dari video yang pertama ini, cukup sekianan aku, moga-moga bermanfaat. Coba silakan dicermati lagi untuk dipahami. Jika belum paham ya diputar lagi begitu ya videonya untuk diulang-ulang, nanti insya Allah akan paham. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.